wabarakatuh. Di sini kita akan Presentasikan tentang rekombinasi DNA. Apa itu rekomendasi DNA? Yaitu antara dua DNA digabungkan menjadi satu sehingga menjadi DNA yang nanti akan dimasuki ke dalam sel sel wadah wadah untuk diproduksikan suatu produk. contohnya itu insulin. Ya, contohnya seperti ini. Lihatin gambarnya. Oke, lihatin. Pertama di sini, lihatin ya. Oke, pertama di sini ada suatu, ini anggap aja sel bakteri ya. Nah, ini sel bakterinya ini memiliki plasmid. Nah, fungsi plasmid itu adalah plasmid itu adalah sebagai vektor pembawa gen ya, pembawa gen. Nah, jadi apa itu plasmid? Nah, plasmid itu adalah DNA non kromosom yang terdapat pada sel bakteri. Jadi DNA memiliki DNA utama dan juga DNA plasmid. Atau disebut juga DNA sirkuler. Kenapa sirkuler? Karena bentuknya yang bulat. Wahab, ayo mau gak Wahab? Ayo. Oh iya Wahab. Oh si Yohab ini Oke, Wahab. Jelasin Wahab. tentang rekombinasi gen DNA. Rekomendasi mana ini? Oh, yang aku jelasin dulu ya, nanti kamu yang bawa sini nih. Oke. Oke. Lanjut lagi ya. Di sini kan tadi udah di sini. Oke, sirkuler. Nah, pertama-tama kalau kita pengen ngebuat insulin di sini, contohnya adalah isolasi gen insulin B pankreas. Jadi gen inilah yang menghasilkan produk insulin ya, produk insulin buatan atau dari di luar tubuh lah. Nah, nanti nanti dia akan dimasukkan ke dalam DNA plasmid yang tadi diambil dari sel bakteri untuk digabungkan. Nah, untuk menggabungkan dan memotong untayan DNA tersebut memakai enzim apa aja, Pis? Memakai enzim restriksi untuk Menyambung. yang menyambung mah itu ligase. Ya maksudnya memotong. Yang memotong itu restriksi dan yang menyambung itu ligase. Ya. Lebih lengkapnya namanya itu restriksi endonuklease. Terus apa lagi ya? Lalu terkadang DNA tersebut bisa kusut atau bisa ibaratnya belibet. Nah, ada satu enzim yang membuat untayan DNA tersebut menjadi misalnya lebih rapi untuk lebih gampang untuk dipotong, yaitu dengan menggunakan enzim topoisomerase. Nah, topoisomerase ini adalah fungsinya untuk itu, mencegah DNA tersebut untuk belibet. Nah, paham? Produk rekayasa itu GMO-nya itu jadi genetical. Iya, genetical. Oh, J atau B ini? Genetical. Oh, genetical modified organism. Jadi Organism. organism ada dua, jadi hewan dan tumbuhan. Ya, jadi itu maksudnya adalah jadi kita dengan rekombinan DNA ini produknya itu kita bisa membuat untayan DNA itu bisa dimodifikasi. Bakteri ini jadi inovasi. Inovasi itu jadi fungsinya untuk memasukkan bakteri tersebut ya untuk ke dalam tubuh kita atau misalnya ke dalam bakteri untuk menginfeksi dan infeksi. Infeksi, nah itu Screening. Nah, jadi setelah si bakteri tersebut diganti untayan DNA-nya, itu akan dilakukan screening. Untuk apa? Screeningnya biasanya menggunakan peralatan yang canggih atau modern ya untuk mengecek apakah gen tersebut sudah ada. Misalnya gen insulin itu sudah ada di dalam di dalam DNA plasmid itu. Nah, screening jadi terekspresi. Nah, itu screening itu kelanjutannya adalah terekspresi. Jadi sebuah produk gitu, terekspresi itu. Lanjut. Nah, ada satu namanya E. coli. Contohnya ada 4 contohnya. Tidak mengandung gen yang membahayakan, mudah dimasuki plasmid, mudah dan dipelihara, dan cepat berkembang biak.
Oke, jadi salah satu sel wadah yang digunakan dalam proses rekombinasi DNA ini yang paling gampang itu adalah E. coli, bakteri E. coli. atau Escherichia coli. Nah, kenapa bakteri tersebut digunakan? Karena untaian DNA plasmidnya itu lebih mudah dibandingkan yang lain. Terus dia juga tidak terdapat gen-gen yang membahayakan atau sifat-sifat yang berbahaya bagi manusia ataupun bagi hewan ataupun tumbuhan, dan juga mudah diperoleh dan cepat juga berkembang biak. Karena ciri sel wadah itu yaitu pertama cepat berkembang biak, karena untuk menghasilkan suatu produk itu harus cepat lah, lebih cepat dibandingkan sel manusia itu sendiri. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.